Di luar hujan, terus tadi setting audio ternyata sedikit noise. Nah makanya tadi nunggu reda dikit, terus sambil ngeteh. Makin mirip sama Cak Nun. Tapi itu pengajian toh. Mari kita yang buri kok sudah. Itu tahu siah loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Iwan? Kabar baik Mas Danu. Ini Salam. saya lagi simulasi tempatnya Cak Nun. Ya, jadi saya lagi ada di rumahnya Mas Iwan. Karena kami tadi itu setting set buat syuting ini tuh mikir kayaknya nganggo kursi apa lesehan. Tapi kayaknya kalau lesehan ternyata ini sangat terinspirasi dari Cak Nun. Kita penak lesehan, Mbak. Luwih membumi. Sebenarnya saya mau bikin ngobrol-ngobrol ini tuh mau nge-review perjalanan kemarin 1.200 km bareng Mas Iwan. Ya Mas Iwan ya. Siap. Ya meskipun kami barengnya itu cuman 1.000 ya. 1.000 plus lah. 1.000 plus ya, 1.000 plus. Tapi itu bukan cuman sih. Itu bukan cuman. Itu ya sudah perjalanan yang panjang karena selain kami itu ternyata juga banyak grup yang awalnya tuh berangkat grup Mas Iwan. Iya. Terus ternyata kita ketahui mereka juga di tengah jalan ataupun di akhir jalan juga sendiri-sendiri. Pada akhirnya mereka ya menentukan nasib sendiri. Nah, menentukan nasib sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri nasibnya kan. Sendiri. Nah, gitu. Jadi ya itulah keunikan dari sebuah perjalanan panjang 1.200 ya. Iya. Artinya kalau kita mau berangkat tim, ternyata itu banyak yang harus dipertimbangkan dan kita harus memutuskan di saat-saat yang kritis. Saat-saat yang kritis. Nah, kita kenalin dulu nih Mas Iwan nih. Jadi kemarin tuh ada yang tanya Mas Iwan. Ini Mas Iwan nih sebenarnya siapa sih gitu. Tak kenalin dulu ya, tak jelasin. Jadi sebetulnya saya sama Mas Iwan ini kenalnya sudah sekian tahun lamanya ya Mas Iwan. Ya, udah lama. Sebelum Goes lah. Sebelum Goes. Itu pada saat kami teenager lah. Pada saat kami itu masih main band. Jadi dulu tuh saya punya band, Mas Iwan punya band. Nah, kebetulan tempat latihannya tuh sama. Nah, kemudian itu pada saat umur kami masih belasan. Nah, seiring berjalannya waktu, Mas Iwan sudah memulai Goes itu mulai dari 2012 ya. 2012 berarti udah sampai mulai sekarang main RB 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang berarti wis 10 tahun lebih ya. Kira-kira 10 tahun lebih dan aktif di kompetisi-kompetisi RB nasional ya. Iya. Dan yang paling aku ingat dan pernah saya bikin konten itu beliau ini pernah menjadi juara ketiganya di Bromocom tahun 2020 ya. 2020 sebelum pandemi pas. Sebelum pandemi pas ya itu ya. Itu dapat juara ketiga. Nah itu jadi setelah itu terus aku sempat bikin konten bareng Mas Iwan satu kali. Nah terus setelah 2020 aku sering bikin konten, terus kebetulan kami juga sepedaannya itu satu circle sampai 2021, 2022 lalu sampai ketemu pada Audax 1.200 km. Tapi sejujurnya saya dan Mas Iwan ini belum pernah sepedaan berdua ya Mas ya? Iya, tidak ada persiapan khusus tandem atau gimana, nggak pernah. Nah itu jadi memang di Audax 1.200 kemarin itu kami pertama kali bersepeda berdua bersamaan sejauh 1.200 km dan berhari-hari. Nah jadi itulah
Jadi itu tadi sedikit perkenalannya Mas Iwan. Jadi prestasi yang paling aku notice adalah yang tadi juara 3 di Promocom. Tapi di sebelum-sebelumnya beliau ini juga berkompetisi di ajang nasional dan dia sempat mendapat beberapa podium lah. Itu nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa stalking sendiri di rumahnya beliau. Wah iki di rumahnya beliau. Kita ya tua banget. Maksudnya di Instagram atau yang mana lah. Oke. Terus kemarin ada yang nanya ini Mas. Kok tandeman kok bisa? Ada yang bukan nanya sih, komentar. Tandeman kok bisa? Terus kok sendiri-sendiri? Egonya gimana sih gitu. Yeah. Nah, sebelum kita ngobrolin jauh ke itu, ke hal itu, nah kita sampaikan dulu nih Mas Iwan. Sebenarnya tujuannya ngikutin Audax ini apa sih Mas Iwan? Kita mulai kalau dari saya, awal dulu. Kayak tujuan saya sih, aku kan sepeda udah lama Mas, 10 tahun. Jadi udah mengalami ya istilahnya udah katok lah. Kayak kompetisi, kayak apa gitu udah sering. Jadi sepedaan kan nggak harus yang bangun pagi, latihan jauh, kenceng, terus ikut balapan, rutinitas kayak gitu kan lama-lama bikin bosen. Ya mungkin salah satunya kan kayak Audax ini kan ada challenge sepedaan jarak jauh kan. Dan sebelumnya aku belum pernah sepedaan sampai jarak 4 digit itu kan aku belum pernah. Selama 10 tahun itu? 10 tahun. Ya oke. Ya menurutku ini tantangan. Buat aku sendiri tantangan. Untuk apa ya, biar nggak jenuh lah. Oh, oke. Biar nggak jenuh. Jadi ya laki-laki tetap butuh tantangan lah. Bener. Piye to 10 tahun kuwi ben ora bosen ngepit ki. Nah, kudu ana sing pencapaian lain kudu ada. Ya muga-muga tetap awet lah. Ya oke. Terus ya itu tantangan lah. Ya hampir sama lah. Tantangan kami mengikuti Audax pertama kali tujuan pertama pasti adalah tantangan. Tapi di setiap tindakan itu pasti banyak motifnya bersayap. Nah, terus kan kita ini kan awalnya kan jadinya tandeman Mas Iwan. Keputusanmu untuk mau bersepeda berdua menjadi satu tim itu kenapa Mas Iwan? Ini belum pernah tak tanyain sebenarnya. Itu awalnya kan aku kan share di Instagram. Ya istilahnya ini ya, share apa ada toh sing minat, maksudnya dari teman-teman apa ada toh yang minat ikut 1.200 ini. Terus kan aku share di story, terus Mas Janu kan terus DM aku. Aku komen komen. Respon. Ketoknya kok minat. Ya wis, terus kita sepakat ngajak tandeman kan waktu itu. Kan kamu sempet tanya, kowe nek tandeman karo aku kira-kira sabar ora? Nah, terus sempet tanya ngono ning aku. Untuk berpikir ulang. Kowe menekankan itu toh? Iya, berpikir ulang. Ya aku tak balekke. Lah kira-kira kowe 1.200 ki iso finish ora? Kan aku tak balekke kowe ning ngono. Jadi tak balekke. Walaupun aku dhewe ya urung pernah 1.200. Ya maksudnya tak tekanke. Jadi 1.200 ki akan eman-eman ketika cuma sekedar coba-coba dan istilahnya nek ketika ora finish apa overshot kan eman-eman. Iya, betul. Soalnya kan event ini kan butuh, maksudnya mental ya butuh, persiapan ya penting, danane ya ora murah. Enggak murah sih, enggak murah. Iya, betul. Akeh sing dikorbankan lah. Waktu pasti juga perlu di ini. Ya itu tadi. Memang biayanya nggak murah ya. Bahkan aku nonton vlognya si Doni Andika, dia pun juga ngomong bahwa Mas Doni itu ngomong kalau mau ikut 1.200 tuh memang tidak hanya butuh fisik yang kuat. Benar. Selain mental tapi juga financial freedom. Benar. Ya, bahasanya beliau tuh. Yeah. Financial freedom. Artinya ya minimal
kalau belum mencapai financial freedom ya harus minimal ada endorse atau cari sponsor lah. Saya nangkepnya seperti itu. Nah, aku pun juga seperti itu Mas Iwan. Artinya sebelum mengikuti 1.200 kan kita pernah melewati yang 400. 400. Dan alhamdulillahnya 400 terlewati dengan lancar. Finish strong lah. Lancar. Artinya kaki juga nggak kram, terus finish ke rumah badannya juga masih bisa lanjut berkegiatan. Terus nyambung ke 1.200 ternyata selain fisik dan mental juga butuh pendanaan. Benar. Gitu. Nah, makanya terus aku kan ngajak Mas Iwan buat cari sponsor. Ya, Cari sponsor. Ya. Karena ya itu kayak sponsor itu juga salah satu motivasi buatku juga Mas. Ibaratnya gini, sebenarnya berangkat dengan biaya sendiri pun bisa. Ya. Cuma karena kita membawa, maksudnya kita punya media kayak YouTube dan lain-lain, Instagram, dan teman-teman ya kayaknya teman-teman banyak yang support. Jadi merasa apa ya, aku ini menjadi tanggung jawab lah, maksudnya membawa brand teman-teman, membawa sponsor, ini jadi motivasi lebih buat saya. Daripada saya berangkat misalnya sendirilah, nggak ada embel-embel sponsor atau apa. Maksudnya jadi dengan kayak biaya sendiri? Kan ya mau finish mau enggak, ya terserah aku. Gue. Wong aku sing bayar, aku sing ngelakoni. Nah, mungkin dengan ada banyak teman-teman yang support kan jadi merasa termotivasi lebih. Maksudnya tanggung jawabnya juga lebih besar. Lebih gede lah ya. Iya. Artinya ya mau nggak mau kita harus finish di under COT kan? Iya, itu wajib. Memberikan itu yang tak tekankan dari awal. Meskipun konten penting ya, tapi kalau konten nggak disertai dengan finish under COT ya percuma. Buat apa? Endingnya ya nggak bakal bagus. Ceritanya bakal beda lah ya. Ceritanya alhamdulillah finish over COT. Ya kan ya piye ya. Gue menyampaikan dengan konco-konco kan ora wangun. Finish under COT ya itu ya memang itu adalah salah satu target ya, satu target kami ya. Artinya ketika kami bersepeda berdua tuh minimal tuh under COT lah. Iya. Minimal tuh under COT. Nggak mulu-mulu, targetnya cuma itu. Kan ini bukan balapan. Iya, betul. Ketahanan. Iya. Ketahanan ya ke semua itu tadi lah. Iya. Ada fisik, kemudian ada mental sih, bener. Dan ada pembiayaan sih. Kalau tadi Mas Iwan bilangnya biaya sendiri bisa berangkat ya itu Mas Iwan. Kalau saya mungkin ini dapur, ini urusan dapur ini. Kita maksudnya dalam skala ini gini. Prinsip lah. Iya, itulah. Kita ngomongin latihan Ki Mas Iwan. Aku sebenarnya sih sebelum hari itu sangat-sangat kayak sangat-sangat dipius sama Mas Iwan tuh. Jadi kadang-kadang tuh dia itu tanya, ngepit ora? Itu pada waktu subuh, ngepit ora? Itu aku paham sih, artinya itu dia tuh nyuruh aku buat latihan supaya nanti pada saat hari itu orang militer banget lah. Iya, bener. Itu aku ngerasa dipius untuk latihan. Nah ini supaya teman-teman yang di rumah yang mungkin tahun depan itu ikutan Mas Iwan. Nah, gimana sih cara latihannya supaya kita bisa menghadapi 1.200 itu finish strong? Kita bisa sharing. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak ada latihan khusus Mas. Jadi paling bersepeda itu ya seperti jadwal biasa. Paling seminggu ya 3-4 kali. Terus kalau weekend paling ditambah, kayak kalau Senin kan Happy Monday gitu ditambah, jadi kilometernya agak jauh, elevasinya juga di atas 1.000. Terus paling hari-hari biasa gitu 3 jam, 4 jam, yang penting rutin aja. Ya sesekali latihan endurance paling 100, 150. Aku kan udah dapat bocoran rutenya nanjak kan, elevasinya kan bakal di atas 10.000 katanya. Jadi bocoran 100 banding 1.000. Ya, per 100 kilo banding. Ya ibaratnya kita jalan 100 kilo itu elevasinya 1.000 meter. Ya, oke. Berarti kan nanjak itu, kategorinya nanjak. Ya 2 minggu sebelum hari H itu tak ajar nanjak terus. Aku latihan ke Selo terus. Seminggu itu bisa 3 kali. Latihan ke New Selo.
Jadi biar kakinya dibiasain aja. Oke. Karena kalau paling berat ya mesti nanjak. Rute paling menguras tenaga itu pasti tanjakan. Tanjakan. Paham. Ya makanya berarti tadi seminggu 3 kali lah ya. Iya. Seminggu 3 kali, dan kita mendekati hari H itu kan sudah nggak overtraining lagi kan? Iya. 1 minggu mendekati hari H udah Terus menaknya recovery ya. Yang penting badan sehat aja. Kan kemarin musimnya juga lagi pancaroba. Banyak sing sakit, batuk, takutnya malah ngedrop kalau latihannya terlalu berat. Di luar hujan, terus tadi setting audio ternyata sedikit noise. Nah makanya tadi nunggu reda dikit, terus sambil ngeteh. Makin mirip sama Cak Nun. Tapi itu pengajian toh. Mari kita yang buri kok sudah. Itu tahu siah loh ini. Oke, jadi tadi kita sampai di latihan. Nah, latihan tadi ya ternyata Mas Iwan nggak ada latihan khusus, begitu pula juga dengan saya, tapi intens setiap hari. Persiapan mental aja sih, lebih ke mental. Oh iya, mau kan latihan fisik ya, latihan fisik. Tapi nek latihan mental gini. Menurutku lebih ke mental nek, kayak ultra kayak gini. Iya, penjelasannya latihan mental gitu ya Mas Iwan. Latihan mental gitu ya, gue kudu siap dewe. Lah iya. Ya ora, maksudnya ngene. Kita bangun dengan kata-kata. Maksudnya gini, kita kan nggak, kalau gue biasa kan pagi, siang udah selesai. Kalau ini kan kita ngelewati malam, bahkan sampai pagi lagi. Jadi mungkin persiapannya ya itu harus siap dengan segala medan. Mau hujan, mau apa, mau ini tetap hajar terus. Tapi persiapan untuk latihan mentalnya itu menurutmu? Misal kita bangun dengan kata-kata supaya mudah dicerna. Mental ki angel loh diucap. Iya, iso dari pembawaanmu wes mentalmu kuat, ya iso dilatih juga, cuma nek cara ngelatih aku ya ora ngerti. Nggak cukup untuk modal berani doang. Iya, bener. Maksudnya berani ki ya disertai dengan misalnya fisik yo mendukung dan lain-lain. Nek cuma mental tok, nek fisik orang mendukung yo percuma. Wani tok ning kena gontek yo ora tekan. Ada ya, beberapa peserta kemarin ada gitu ya. Wani tok kayak wani daftar sik. Nah, ente-enteane hari pertama kedua wis DNF. Meskipun banyak sisi ya, artinya tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar fisik yang nggak kuat. Mental itu juga bisa dari jam terbang. Seperti mungkin pengalaman kita kemarin yang 400 kan ya sempat melewati malam. Mungkin kan kita udah rasanya ya paling-paling kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitu. Cuma ini berhari-hari. Nah, mungkin lebih ke persiapan fisiknya lagi kan. Nggak cuma sehari, berarti kan 4 hari kan ini. Oke. Wah itu nanti kalau teman-teman ada yang bisa menjabarkan latihan mental, bagaimana cara berlatih mental untuk melewati goes pagi, siang, panas, hujan, malam. Silakan. Apalagi ini nggak cuma rute kan, halangannya kan cuaca juga. Cuaca ini. Sebelum ke cuaca nih, kita ngomongin rute. Rute terberat nih Mas Iwan. Rute terberat nek saka sisi Mas Iwan. Rute terberat jelas kilometer 0 sampai 1000. Hari pertama. Malah hari pertama. Hari pertama itu pikirku target kan sampai Kediri ya. Pikirku 400 kilo kan. Tapi gue pada saat ngomong ngono ki pada saat membuat target Kediri. Hari pertama itu Kediri gitu. Kediri. Berdasarkan analisa data atau berdasarkan kilometer. Menurutku 400 kilo dalam waktu 24 jam itu logis. Sangat-sangat bisa. Menurutku ya. Tapi ternyata surprise dari rute panitia kita udah 300 kilo, nanjaknya udah 4.000. Jadi hari pertama itu berat banget nanjaknya. Hari pertama tuh kan kita nanjak dan cuacanya benar-benar nggak mendukung. Banyak waktu yang kebuang. Kita berhenti, kita kena bocor juga 2 kali. Kayak kita ganti baju, jaket, terus turun lagi itu juga membuang waktu, membuang mood juga.
moodnya udah enak jalan, tiba-tiba berhenti, pakai jaket lagi, terang lepas. Kita kan mulainya dari Jogja kan, di Jogja terus ke Klaten. Jogja ke Klaten kan hujan dulu tuh, hujan. Terus setelah Klaten kita ke Wonogiri ya. Wonogiri, Gajah Mungkur, itu panas. Itu panas banget. Masuk ke arah Wonosari, masih mendung-mendung. Mulai Giri Belah, gerimis-gerimis. Warung itu kan? Ya, makan. Busatinah itu kan? Ya. Oh, itu Giri Belah. Nah, itu kan itu mulai hujan. Hujan lagi sampai malam, udah nggak terang. Sampai malam hujannya. Sampai jam 2 kita mau dari CP5 ke CP6 masih hujan. Jadi dari Giri Belah sampai Pacitan. Iya. Terus Pacitan mau ke Ponorogo ya, CP5 itu masih hujan. Jadi terus. Jam 12 malam, jam 11 lah, setengah 12 kita sampai CP5 itu baru dapat 300 kilo. Di total tanjakan habis. Karena kita juga terlalu nyantai pace-nya di awal. Kita masih ke bawah euforia. Ya masih konten banyak kan, hari pertama kontennya masih full. Masih nyantai lah, bisa maksudnya. Tapi lama-lama ya kita mesti ngejar antara CP ke CP mesti terlalu mepet. Iya, terlalu mepet pada akhirnya cut off time. Iya, pada akhirnya jadi kepacu ke cut off time terus. Oke. Berarti titik paling berat malah di hari pertama pas itu loh, malam-malam nanjak. Bener. Hari pertama. Hari pertama yang titik berat itu Tegal-Ombo. Jadi dari arah Ponorogo. Setelah Pacitan ya. Bener. Setelah kita makan malam. Makan ayam bakar. Ayam bakar tuh ya. Itu udah mulai telat makan kan. Kita makan siang itu makannya habis maghrib kan. Udah mulai nggak enak itu perut. Terus kan kita makan lagi jam 9. Enggak makan. Makan mie, bakmi. Enggak makan. Jadi makan bakmi? Bakmi hari kedua. Oh, hari kedua? Hari kedua. Kita udah nggak makan. Iya? Terakhir makan ayam bakar. Ingat aku. Jadi hari pertama itu kita makan cuma 2 kali. Enggak ya? 2. Sama makan ya, bakmi ya. Bakmi apa? Bakmi godok dulu. Jam 9 makan ya. Oh iya ding. Makan. Oh iya bener. Terus kan uang. Oh iya bener. Bakulnya keliru nyusui. Oh iya ngejar. Keliru bener. ngasih uang kembalian. Ya 3 kali. Bener. Ingat bakmi Jawa bener. Terus kan aku paling ingat itu jam 11 malam. Jadi itu arah dari Pacitan menuju ke Ponorogo ya, menuju ke CP5 itu. Itu nanjak kalau disuruh itu kayak mungkin landak ya Mas Wali. Lebih. Tanjakannya itu ada yang 21%, 22%. Itu pukul 11 malam sih. Iya, terus hujan. Nah, terus nggak ada penerangan. Jalannya tuh bener-bener kiri itu tebing longsor, kanannya jurang. Nah. Itu mungkin kalau siang pas tuh sore apa gitu bagus sih, tapi kalau malam serem. Bener-bener kita kayak lewat gua gitu, bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Itu mental di situ bener-bener di ini ya, iya. di fuse banget ya. Bener. Artinya gimana sih dengan kondisi waktu malam, kemudian nanjak dengan kemiringan yang 20%-an ke atas, terus hujan, itu menurutku di situ mentalnya benar-benar iya. Naik turun. Mentalnya benar-benar moodnya naik turun. Nah, dan capek-capeknya ya setelah kami bersepeda dari mulai jam 6 pagi sih. Jam 6 pagi. Ya alhamdulillahnya itu sampai selesai. Kita sampai di CP5 jam 12 malam. Setengah 12. Kita sempat tidur kalau nggak salah. Aku tidur sejam, terus kamu tak bangunin karena kita udah terlalu lama. Tak bangunin, terus kita jam-jam 1 apa setengah 2 jalan lagi. Ya. Baru dapat setengah jam, hujan deras, terus aku ngantuk tidur di masjid 2 jam. Iya benar. Tidur di masjid 2 jam. Jam 2 sampai jam 4 lah ya? Iya, jam 4 bangun, sholat, bersih-bersih sepeda, jam 5 baru jalan. Baru tahu, kalau CP6 tuh tutupnya setengah 8. Cut off time-nya? Cut off time-nya, close-nya, scan-nya itu setengah 8. Jadi kita harus ngejar 60 kilo itu
cuma ada waktu sekitar 2,5 jam. Nah, itu estimasiku tuh kalau aku bilang ke Mas Iwan nih, jaraknya berapa sih? 60 kilo. 60 kilo ya. Kalau di sepedaan biasanya ya, saya 60 kilo itu paling nggak sampai 2 jam sih. Ya Mas Iwan ya? Paling nggak sampai 2 jam. Kalau itu datar. Itu kalau jalannya itu 40. Kalau itu Kemarin datar, tuh ternyata, jalan 30 aja udah bagus, stabil. Ternyata nggak datar, ternyata nanjak. Nanjak tipis, tengah-tengahnya ada segmen 5 kilo itu nanjak. Nah, Tapi untungnya ada bonus turunannya juga. Nah. Jadi agak lumayan membantu. nah itu oke. Terus ke cuaca ekstrim. Iya. Kami berhenti di warung itu jam 6 sore. Jam 6 sore. Pas maghrib itu. Karena kondisinya hujan deras banget. Terus kota itu lampunya mati. Kami pertimbangannya kalau mau melanjutkan perjalanan kondisinya belum makan. Pada saat itu belum makan dan takutnya nanti malah kedinginan pada saat kondisi lapar gitu. Terus kami memutuskan untuk berhenti di warung ya maksudnya. Kami makan waktu itu wedangan die. Jadi saya makan nasi bandeng. Nasi bandeng 2. Aku 1 tok. Gue ini gitu. Dia sempat tidur, aku enggak tidur. Aku tidur. Aku enggak 10 menit tidur. lah. Aku enggak 10 menit tidur. 15 menit ya. Terus Pokoknya bayanganku di situ aku pengen cepet sampai CP yang Karangpandan. Karena waktunya kita juga mepet itu. Dan saya ingatku itu cut off time-nya jam 11 malam. Kita sampai Karangpandan jam 10 malam. Dan jam 7 itu Kalau kita itu nggak nerabas hujan dari Sragen itu, kita nggak ngeyel nerabas. Overcut lagi di Karangpandan. mau ya Mas. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Dan kalau aku ngerasa ya teman-teman yang nggak nerabas hujan itu kebanyakan over cut off time. Bener. Pada saat finishnya Iya. yang di hari keempat dulu. Jadi penentuannya ada di situ. Iya, harus. Sragen Pokoknya jam 7. cuaca apa hajar. Yang penting kaki masih seger, masih enak badan, mau cuaca apa aja harus diajar. Itu padahal kakiku pada saat di Sragen itu sudah mulai itu Mas. Mulai loro. Oh, gue mulai cenut-cenut. Tapi yo karena ya ini ya efeknya dari tandeman ya. Jadi ketika sebetulnya saya moodnya sudah turun, sudah males-malesan lah, kok aku santai wae teko Karangpandan gitu. Tapi satunya ini ada yang ngepius. Ngepius ini dengan maksud dan tujuan agar supaya nanti nggak terlalu mepet di cut off time. Nah, ternyata pada saat dari Sragen itu jam 7 hujan deras banget malam, mati lampu itu kita pius speednya. Nah ini kakinya bisa sedikit dipaksa lah. Dipaksa. Akhirnya kita sampai di Karangpandan, lewatin hujan badai, terus kami nanjak pendem, yang biasanya itu kami nanjak pendem tuh di pagi hari kalau sepedaan seneng-seneng. Itu jam 9 malam. Pada waktu itu kami nanjak pendem tuh jam 9 malam. Moodnya sangat beda banget. Saya tuh lewat pendem itu udah ratusan kali ya. Jadi baru sekali nih nanjak pendem jam 9 malam itu. Pendem Karanganyar. Iya. Pendem Karanganyar. Itu. Nah, uniknya lagi setelah kami sampai di CP Karanganyar ya Mas ya. Saya kira tuh turun ke Solo, jalurnya enak. Ternyata ora. Surprise rute lagi dari panitia. Karena panitianya top yang bikin rute. Ternyata kami harus nanjak dulu ke ngendi Mas daerah ndi? Ke arah Jumantono. Jumantono ya. Jumantono terus ketembus ke Jalan Ciu arah Bekonang. Bekonang nanti tembusnya nggak langsung masuk Solo. Putar lagi ke Sukoharjo. Lewat Sukoharjo. Nah itu juga termasuk rute terberatku sih. Artinya gini, yang tadinya saya ke mindset bahwa setelah pendem terus itu kami bisa beristirahat, turunan, ternyata harus dikasih nanjak lagi dan setelah nanjak itu turunnya nggak bisa kenceng sih. Nggak bisa, bolong semua. Jalannya lubang-lubang semua. Nah, resikonya kalau diajar ya bocor, tambah ini lagi. itu Kebuang waktu lagi. Moodnya saya sama Sion udah naik turun tuh di waktu itu tuh. Jadi terus kami nyempetin buat pulang ke rumah. Buat pulang ke rumah itu sebenarnya sudah ada sudah ada perbedaan pendapat di situ. Bener. Saya orangnya kalau pulang ke rumah itu pengennya mandi, enak, seger, istirahat sebentar. Ternyata Mas Iwan ini sebetulnya punya pendapat lain. Dia itu sebetulnya
pengennya nggak usah pulang ke rumah. Bener. Karena apa ya? Nanti moodnya aku takutnya kalau udah di rumah kan udah nyaman, udah, iya. Takutnya merusak moodku yang udah, maksudnya moodku kan udah terlanjur pengen, pokoknya aku pengen dang finish lah. Berarti pengen cepet finish. Takutnya kalau udah di rumah terlalu nyaman, nanti malah ke distract hal-hal lain, merusak mood. Oke, tapi pada akhirnya kami semua pulang ke rumah, terus ketemu lagi di CP Boyolali. Nah, terus aku mau menyampaikan ini, Mas. Ternyata setelah selesai semua itu, setelah selesai semua perjalanan ki mau, sepedaku ki ono sing rusak. Sing kuwi ora tak sadari. Sebenarnya aku wis feeling ning awal sih aja. Nah, ini aku pengen ngomongin ini supaya nanti buat teman-teman yang mau ikutan bisa buat jaga-jaga aja sih. Ternyata di bagian tas-tas itu, frameku tuh kegesek sama tas-tas. Sing sebenarnya ning awalnya aku wis feeling aja nih. Wah, iki apa frameku tak tak plasteri sik ya. Tak plasteri sing intinya pada saat ketika tas ketemu frame itu dilambari sik lah. Dan di drop bar pun juga gitu. Ternyata di tempatku ada beberapa cat yang rusak ya, tidak sesempurna sempurna di awal. Tapi itu juga mungkin dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim. Bener. Karena di sebelumnya sing gue seharian sing 400 kilo tuh aman, nggak masalah. Dan aku pakai tas kan nggak cuman sehari itu toh. Maksudnya beberapa hari yang lalu tuh sudah pakai tas itu gitu. Ya paling nanti nek ke depannya kayak gitu amannya kan dilapis kayak lakban apa gitu. Jadi ya harusnya seperti itu. Ternyata ini catatan aja, ini ya pelajaran penting. Punya aku ya sama gitu. Ada beberapa sing ya kayak apa ya, bekas tali gitu loh. Jadi ya bukan lecet tapi kayak bekas tali gitu tetap. Kan itu kan cuacanya hujan panas kan lembab gitu loh. Cat kan mungkin enggak tahan, kan lembab kan. Belum kering kena panas, kena hujan lagi. Padahal di yang 400 itu kan nggak masalah. Iya. Tak pasangin seharian karena itu nggak terus hujan. Kan itu kayak tanah itu kan nempel semua di frame. Kayak ceprotan dari tanah itu kan, aspal kan banyak banget sampai kotor banget sepedanya. Betul. Nah, ini catatan ya, pelajaran sangat penting ya bagi saya sendiri khususnya. Nah, nanti kalau teman-teman mau sepedanya itu di set backpacking gitu, sebaiknya hal-hal yang di bubble wrap kabeh dibuntel kayak ben aman. Terus dipaketin. Nek pengen ra gelem rusak. Ya itu wis bagian dari resiko nek menurutku. Gitu ya? Iya, ya wis. Kita ibarat berangkat tempur ya wis. Wis apa sing terjadi di jalan itu resiko kita. Wis ndak iso. Itu wis bagian dari perjalanan. Ya itu resiko perjalanan. Itu aja masih beruntung, Mas. Maksudnya ada sing temen RD-nya sampai rusak, mesti beli RD, pedalnya sampai patah. Beruntung kita nggak ngalami kerusakan yang mayor kayak gitu kan. Maksudnya yang mesti harus ganti spare part atau apalah, itu masih oke lah. Masih tergolong aman. Ada teman kami ya. Jadi ya berarti saya tergolong alhamdulillah harus disyukuri. Tergolong lancar. Maksudnya enggak kerusakan sepeda kita itu enggak menghambat perjalanan kita. Selain sepeda ini kan kita juga ngalamin ini, Mas. Kelaparan. Yang kita buat sendiri nih. Benar. Sebenarnya kan salah strategi makan. Ngelewatin warung makan banyak banget tuh. Bukan kayak sepeda yang punya Evern di Badland sisi gitu. Karena tadinya kita salah manajemen waktu juga. Jadi ibaratnya kita jadi kemerungsung gara-gara kita terlalu menghabiskan waktu di awal-awal. Jadi setengah perjalanan awal itu kita udah kehabisan waktu. Terus setengah di akhir kita baru ngejar. Jadi catatan yang kami sangat dinotis ya. Catatan yang sangat dinotis itu adalah Mas Iwani ini ternyata nggak bisa makan yang kering-kering. Jadi di hari pertama tuh kami makan ayam bakar ya Mas Iwani. Benar. Ternyata beliau nggak bisa masuk. Nah itu
membuat beliau tuh drop di hari kedua. Iya, hari mulai masuk Kediri itu drop. Drop kan? Terus setelah makan siang baru mulai enak lagi kan. Kita makan siang soto kan itu. Habis makan siang tenaga udah enak lagi, badan seger lagi. Udah gas sampai malam aman. Nah, terus kalau saya itu telat makan di hari ketiga ya Mas Yo? Pagi itu. Pagi. Masuk Rembang. Pagi masuk Rembang. Pantura itu. Jadi malamnya itu Kita makan tidur di CP, kan nggak makan. Aku cuma CP makan Tuban. telur. Nggak pakai nasi, kan nggak ada nasi. Aku ya ikut-ikutan makan. Iya, sebelumnya kita makan Indomie. Nah, jam 9 malam makan Indomie. Bener. Terus jam 1 pagi kita makan telur itu tadi. Ya itu aku masih aman sih, sampai Rembang masih kan terus kita makan di setelah Rembang kan itu. Nah terus itu kan aku sudah kelaparan itu jam 5:30 tuh sudah, aku sekulit banget itu Mas. Iya. Terus kan aku Kebetulan jak sampai makan lagi. CP-nya Alfamart belum buka. Nah, Jadi nggak bisa beli suplai dan lain-lain. dan suplainya kalau terlanjur kelaparan itu kalau mau dikasih, ternyata kalau mau dikasih suplai yang kita bawa itu nggak ngefek. Iya. Nggak bisa buat ganjel lapar gitu loh, Mas. Bener. Iya kan? Hmm. Nah aku di situ tepar sampai jam 7 pagi baru dapat makan. Itu kesalahan strategi sebenarnya. Itu hal-hal yang seperti itu bisa diantisipasi maksud kami. Jadi jangan sampai telat makan lah, karena telat makan itu saya ngebong terus saya nggak bisa ngebius sampai siang. Jadi tenaganya di situ habis. Nah, itu Total rutenya kesalahan. nanjak terus itu. Sampai siang, sampai Itu masuk panas. ke Blura ya. Alas tuh, Wi. Kan Iya, berarti alas itu tuh. nanjak terus. Kan kalau sudah Rolling ngebong kan nanjak. recovery ini suwe. Iya, ya nggak ada kalori yang dibakar. Kita ngomongin ya setelah tadi ada kendala-kendala tadi, terus kita ngomongin yang tandeman nih Mas Iwan. Kan sudah berhari-hari, terus di kilometer kita sudah melewatin 1000 kilometer nih barengan. Di kilometer 1000 sekian ya, kita memutuskan untuk berpisah. Artinya berpisah ini tidak berdasarkan karena emosional, jadi bukan karena wah aku Sebenarnya kita mesti. kan juga udah merencanakan ini sebelum kita ikut iki. Engko 1200 ki kita bakalnya bareng ora ya. Nah, Teman-teman ya banyak sing tanya, meragukan. 1200 ki engko ya apa ya ngepitnya bareng terus. oh iya. Sebenarnya Ingat. mental kita udah dipersiapkan untuk sendiri-sendiri pada Benar, akhirnya. benar. Dan di awal aku juga sering ngomong ke Mas Iwan sih. Aku nggak bisa ngejamin beliau buat bareng sama saya terus karena kita nggak tahu ini ya, nggak tahu naik turunnya hati seseorang itu kan lain-lain ya. Jadi memang dari awal kami sudah persiapan bahwa harus bisa mempertanggungjawabkan diri sendiri. Benar. Gitu. Jadi keputusan kemarin itu buat berpisah sebenarnya yang mengawali adalah saya. Gue di CO Mas Iwan. Nah, ini terjadi piro ya? 2-3 kali ya Mas Iwan ya. Tapi Mas Iwannya nggak mau dikarenakan nanti sama aja menurut dia kalau dia Iya. duluan terus Aku nanti juga nunggu lagi di CP. nunggu di CP juga. Kalau nunggunya kelamaan, kakinya adem, gak enak. Kaki kalau udah dingin, goes lagi, gak enak. Capek. Tuh. Nah, aku kedorong ngomong ngono kuwi karena aku merasa risih mbok tungguin. Aku kan santai iki. Karena nek aku ngikuti pace-mu, kan bakal Semakin ke forsir kan. Kalau semakin ke forsir. ke push malah semakin drop. Nah, makanya aku di belakang terus kowe wis dhisik kuwi. Kowe dhisik, lah aku iki sebenarnya ngerasa risih. Wah, aku ditunggu ini. Dadi rapi banget iki. Nah, kita mengalami perbedaan pace yang itu membuat Sebenarnya pas nanjak sih ya wajar ketinggalan, tapi ketika turun kowe wis ora iso ngikuti aku, ya wis berarti wis ora iso. Pise wis ora iso mlebu. Nah, tuh. Jadi kami kemarin tuh memutuskan untuk berpisah itu bukan karena kami mementingkan diri sendiri, tetapi karena kami juga memikirkan satu dengan yang lain. Iya, Paling tanggung nggak jawab tuh, juga. Paling enggak tuh kalau aku dengan kondisi seperti itu kemungkinan kecil untuk under COT ya. Nah kalau Mas Iwan sendirian itu kan
pasti bisa under COT gitu. Dengan catatan Yang tak pikir kemarin juga salah satunya itu. Maksudnya kita kan punya tanggung jawab harus under COT. Nah. Paling enggak di antara kita Salah harus satu. ada yang finish under COT. Paling enggak titik amannya kayak gitulah. Betul. Nanti plot ceritanya akan berbeda kalau ada yang under COT terus ada yang enggak. Ya daripada kita berdua terus di belakang semua, riskan kan. Riskan untuk mencapai over COT semua. Belum tentu kita, kalau kemarin aku di belakang terus, kita bisa masuk under COT ya belum tentu loh. Belum tentu. Belum tentu juga. Karena moodnya akan berbeda lagi. Benar. Mungkin nanti tiba-tiba ada trouble di apa, kita harus nunggu satu sama lain. Nah, Kan buang waktu lagi. Makan juga kita, kadang jamnya makan beda. Satu udah lapar, satu belum. dan jam istirahatnya beda. Nah, waktu tidurnya juga beda. Kadang aku tidur, kadang enggak. Kebalikannya gitu, tidurku ganti kelamaan. Benar. Tapi ya itu tadi lah. Tapi menurutmu tandeman apa dewean iki piye Mas Iman? Menurutmu? Yo plus minus, Plus minus. plus minus. Yo enak ketika apa ya? Ketika PC iso sama, ketika waktu makan, pokoknya chemistry-nya iso sama, visi misi sama itu enak. Tapi ketika udah mulai ada perbedaan ini, ya itu wajar sih. Maksudnya selama nggak mengganggu perjalanan, mengganggu ini sih biasa lah. Malah justru penting perbedaan itu berarti kan ada plus minus. Belum tentu pendapat kita itu benar, belum tentu salah. Betul. Ya kalau nggak enaknya ya itu. Maksudnya kalau pas sendiri misalnya malam apa gitu, misalnya mungkin ada teman yang mentalnya nggak biasa gue malam sendiri. Nah, paling ya persiapan kalau misalnya nanti ke depannya mau solo atau gimana ya itu persiapan gue malam. Ya perjalanan panjang lah kita, terutama didukung dengan banyak sponsor Mas Iwan. Support system yang luar biasa lah. Luar biasa. Ini kami mau berterima kasih terutama tuh buat teman-teman yang ngasih doa Mas. Bener, Oh, iya, selama Mas. perjalanan bahkan teman-teman yang udah jarang komunikasi ternyata ikut memperhatikan Memantau, lah, ya? memantau perjalanan ini. Sing kuwi kanca Bahkan ora ikut mbok kira. Nah, udah jarang komunikasi, tiba-tiba kirim doa lewat WA atau DM kayak gitu. Iya. Itu yang support system yang selalu menemani. Ternyata apa ya, 1.200 ki ora gur sekedar ngebeat. Jadi di luar itu aspeknya banyak banget sing apa ya? Sing berhubungan karo iki ki wakeh. Jadi ora gur sekedar 1.200 ki ngebeat COT wis ngono lah intine. Jadi di luar kuwi akeh sing iso diceritake. Ya, oke. Oke Mas Iwan, thank you banget. Selain doa-doa dari teman-teman tadi, kami juga didukung dengan berbagai macam support system. Alhamdulillah banget. Ada PVR yang PVR udah support banyak membungkus banget ya. kami. Ada Jersey mulai dari hari pertama sampai terakhir. Bib, Terus jaket ya semua Jaket. lah, aparel semua. terus kemudian ada top asli. Terus ada sahabat Karis. Ya, Pak Karis ya. Terima kasih Pak Budi, Pak Karis udah support kita. Ada Kosmet. Mas Giling. Terus ada Cinta Kain Kilauan, Pak Haris. Terus ada Strive Indonesia, Ya, Koh Yuyu ya. Dari Terima Koh kasih. Yuyu. Strap sama Usana ini. Usana. Terus ada Putra Towing Surakarta, Mas Dito ini. Terus ada Sedia Mulia Group. Oh, sorry. Mas Dito ini tadi karena beliau itu sebenarnya mau ikut. Cuman karena istrinya lahiran, jadi beliau Oh, nggak jadi. nggak Ikut jadi yang ikut. Kowe, aku tak support 200. kowe Mas Hanu, kowe melu wae. Dia bilang gitu. Ikut yang apa? 1.200. Enggak. Kemudian ada Sedia Mulia Group, Pak Budi. Terus ada TC Chain Iya, Pak sama YC. Squid. Ini rantai kami ya. Sepaket rantai sama pelumas. Pelumasnya. Kemudian ada Apotek Hidup Sehat. Iya, bosku ya, Bos Andre, makasih. Juga pinjaman fumpanya ternyata terpakai walaupun doaku enggak terpakai.
Ternyata terpakai sekali. Lalu ada Aswata. Aswata ini asuransi sih. Asuransi kesehatan ya, punya teman Mas Radi. Jadi Terima kasih. ternyata kalau goes event ultra endurance yang kilometernya panjang dan berhari-hari itu harus menyertakan asuransi. Ya. Kemudian kemarin kami dibantu sama Mas Rahadi ya, asuransi. Sama panitia tuh dinotis terus, peserta wajib memiliki asuransi. Sebetulnya gitu. kami nggak ada rencana pakai asuransi ya Mas? Nggak ada. Ya. Cuma karena ya biar sesuai inilah, sesuai rule-nya lah. Oke. Sesuai aturannya, eventnya kayak gitu ya udah. Kita akhirnya memutuskan pakai asuransi. Kebetulan teman ada yang Mau support. iya mau support. Ya udah pas. Ya, oke itulah. Terus bariki piye, Mas? Piye apa nih? Bariki piye? Menurutmu meh fokus ning ultra atau cari-cari event Ya, ultra aku atau sih- karena kan di tahun-tahun sebelumnya kan kamu sering kompetitif, sering kompetisi di ajang balap toh. Iya. Sing podium 1, 2 dan 3 gitu. Iya. Nek aku belum ada rencana apa-apa sih. Nek aku sih ngalir ya. Jadi misalnya kepengen iki ya iki, kepengen iki. Ya mungkin yang pasti kedepannya aku tetap bersepeda. Jadi aja takon. Kowe iki ora bosen to ngebit? Aja takon ngono. Aku dhewe ya ora ngerti nek kon jawab piye. Piye to ben ora bosen ngebit ki piye? Ora iso. Ya itulah. Jadi kalau kemarin saya lihat postingannya si Mas Datya setelah dia menempuh 1.200 km, ternyata dia nggak peduli apapun sebutannya beliau, apakah bener. Datya Ultra atau mungkin si A Ultra. Itu mulai ini sih, beberapa aku ya dikasih embel-embel kayak gitu ketemu teman-teman. Bagel Ultra Batik itu kayak ya. gitu. Ya sebenarnya itu ya apa ya? Ya wis karepmu lah meh ngomong. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ ya. Bukan. Poinnya adalah ya kembali bersepeda seperti pada saat sebelum-sebelumnya kan gitu. Ya menularkan sisi-sisi baik lah. Maksudnya menginfluen orang biar bisa ikut bersepeda kayak gitu. Nah, oke. Kegiatan yang positif lah. Oke. Segitu semoga obrolan kami ada manfaatnya yang bisa diambil dan nanti supaya kedepannya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil lah supaya nanti kedepannya bisa lebih mulus lagi. Thank you banget Mas Iwan. Siap, sama-sama Mas Yani. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.